Tuhan, pulihkan segera. Pembacaan kita di dalam Sakarya 8 ayat 11 sampai dengan 19. Saya ulang, pembacaan kita di dalam Sakarya 8 ayat 11 sampai dengan 19. Kita baca ayat pokok kita dalam Sakarya 8 ayat 3. Zakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan inilah perbuatan Tuhan yang berkuasa, sebab Allah memperhatikan dan berkenan memulihkan kesengsaraan umatnya yang sungguh-sungguh mau berbalik dari jalannya yang jahat, bertobat dari dosanya, dan kembali taat kepada Allah. Yang pertama, Allah akan menabur damai sejahtera. Itu dikatakan di dalam Sakarya 8 ayat 11. Saya ulang, Sakarya 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Karena dosa bangsa Israel, Allah membuang mereka ke Babel dan menyerahkan ke segala tempat dan ke segala bangsa. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah mengampuni mereka dan pemulihan pun terjadi. Seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-11 dari Sakarya 8. Aku tidak lagi seperti waktu dulu, kata firman Tuhan. Sikap Allah terhadap sisa-sisa bangsa ini tidak lagi seperti waktu dulu. Puji Tuhan, Allah dapat merubah keputusannya jika manusia, umatnya, orang percaya mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mau meninggalkan dosanya dan mau kembali taat kepada Tuhan, meninggalkan segala kejahatannya, kembali hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama tadi, Allah akan menabur. Jika Allah menabur, yang ditabur adalah damai sejahtera. Apa yang akan terjadi? Kita bisa membayangkan sukacita yang begitu besar. Sebab apa yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah damai sejahtera, saudara. Meskipun kita memiliki segala harta, memiliki segala-galanya di hidup ini, jika kita kehilangan damai sejahtera, semuanya tidak akan ada gunanya. Semuanya akan menjadi tidak berarti. Tetapi Allah berjanji akan memulihkan damai sejahtera umatnya. Haleluya. Dan yang berikut, Allah memberkati dengan kemakmuran. Puji Tuhan. Damai sejahtera ditabur Allah. Dan yang berikut, Allah memberkati dengan kemakmuran. Betapa baiknya Allah kita. Betapa penuh kemurahannya Allah kita. Kita baca dalam Sakarya 8 ayat 12 sebagai berikut. Sakarya 8 ayat 12. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Puji Tuhan. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Allah akan memberkati pohon anggur yang menjadi bagian hidup atau perkebunan yang biasa dikelola dan menjadi usaha atau pekerjaan bagi orang Israel. Allah juga memberkati langit untuk memberi embunnya, dikatakan, dan
tanah akan menjadi subur. Puji Tuhan, penuh, mengeluarkan, memberi hasil yang melimpah, luar biasa jika Allah memberkati. Sungguh makmur, benar-benar makmur, saudara. Benar-benar ada keberkatan luar biasa. Dan yang berikut, dikatakan dalam Sakaria 8 ayat 13, Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita baca dalam Sakaria 8 ayat 13 demikian. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Puji Tuhan. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saya ulang bagian terakhir tadi. Maka sekarang aku akan menyelamatkan. Ada keselamatan dijanjikan. Sehingga oleh keselamatan itu, oleh perubahan dalam keselamatan itu, kita akan menjadi berkat. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Dan kuatkanlah, kuatkan hatimu. Puji Tuhan. Yang berikut dalam Sakaria 8 ayat 14 sampai dengan 15. Allah menyatakan kebaikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman ini sungguh menghibur, menguatkan, meneguhkan iman kita. Allah menyatakan kebaikannya bagi kita umatnya. Sakaria 8 ayat 14 sampai dengan 15. Saya baca demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka. Dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik. Puji Tuhan kepada Yerusalem. Saya ulang. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut saat Allah kembali berkenan dan bermaksud berbuat baik, maka pemulihan akan terjadi. Amin. Janji-janji dan pernyataan Allah yang baik dan indah, yang mulia akan terjadi dan dialami oleh orang percaya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Saudara, di saat pandemi ini, sungguh kita tidak bisa melihat jalan keluar, seolah-olah murka Tuhan seperti turun kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Berapa banyak korban sudah jatuh. Bahkan orang baik, hamba Tuhan, atau siapapun dapat menjadi korbannya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan kembali memulihkan umatku, asal umatku kembali kepada jalan-jalannya Allah, meninggalkan kejahatannya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya merasakan bahwa apa yang sedang terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini merupakan peringatan dari Tuhan. Kita harus peka melihat. Mata rohani kita ini harus jelas memandang. Dan hati kita ini tidak menjadi kecut atau tawar hati. Bukan menjadi takut dan gelisah. Tetapi kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan itu dikhususkan bagi kita. Orang-orang yang percaya. Dan mempunyai iman yang kokoh, yang teguh kepada Dia. Sebab Tuhan tidak pernah salah dalam janjinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi hidup kita harus diluruskan kembali kepada jalur Allah, pada kehendak Tuhan.
Allah dapat melakukan percepatan-percepatan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini. Entah apa lagi yang akan terjadi. Tapi bila hati kita melekat kepada Tuhan dan kita mengikuti jalan Tuhan, kita percaya kepadanya, sungguh-sungguh pegang firman Tuhan, janji Tuhan, kebaikan Tuhan akan kita alami. Perlindungan, penjagaan, berkatnya kita alami. Kebaikan itu kita bisa jabarkan dalam segala hal. Kebaikan Allah, saudara, bukan kebaikan manusia. Kebaikan manusia seperti kain kotor. Tetapi kebaikan Allah itu sungguh kudus dan benar, tepat. Saudara, kita bisa bergantung, mengandalkan kepada kebaikan Allah. Sebab dalam kebaikannya ada perlindungan, ada keamanan, ada pertolongan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan ragu dengan kuasa Allah. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun yang sedang menimpa dunia saat ini, mata kita jangan tertutupi oleh masalah, oleh keadaan itu, sehingga kita tidak melihat kuasa Allah yang besar. Saudara, belajar memandang dengan iman, berjalan dengan iman, bukan oleh karena melihat, bukan dikhawatirkan, digentarkan oleh apa yang kita lihat dan sedang dunia ini alami. Kembali percaya sungguh kepada Tuhan, naikkan, gandakan kekuatanmu di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ayub dapat berkata di dalam Ayub 42 ayat 2 demikian, dan ini menjadi keyakinan kita, orang percaya, umatnya yang sudah dimerdekakan, ditebus oleh darahnya dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu yang utama, saudara. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, kita bisa pegang Tuhan, kita bisa percaya Tuhan, sebab tidak akan ada rencananya, rancangannya yang gagal. Dia Allah yang berhasil, Allah yang menang, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Berikut cara-cara untuk kita dapat dipulihkan. Kita belajar dari konteks ini ya saudara. Bagaimana supaya hidup kita itu mengalami berkat-berkat Tuhan seperti yang tadi kita barusan ini pelajari. Cara-cara untuk dapat hidup dipulihkan. Yang pertama, seperti dikatakan dalam Sakaria 8 ayat 16. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Inilah Sakaria 8 ayat 16, saya baca demikian. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Saudara, kita dituntut oleh firman Allah untuk hidup dalam kebenaran. Hidup kita ini harus dibereskan. Jangan simpan dosa. Kita hidup benar di semua aspek kehidupan kita. Benar dalam rumah tangga, benar di dalam pekerjaan, dan terlebih benar di dalam pelayanan, benar di dalam melayani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 16 berkata demikian, saya ulang. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 16 berkata demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, dan yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya. Begini saudara ya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah kejahatan, dan yang menutup matanya ini, supaya jangan juga melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah
berkubu di atas bukit batu. Haleluya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa dan berusaha meminta kepada Tuhan pertolongan Roh Kudus supaya kita benar-benar berhenti dari dosa dan jangan menjadi terbiasa dengan dosa. Harus ada perubahan nyata di hidup kita. Kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus, hati yang baru di dalam Kristus. Puji Tuhan. Dan yang berikut, tidak menyimpan rancangan jahat dan mencintai sumpah palsu. Dikatakan itu di dalam Sakaria 8 ayat 17. Saya ulang, Sakaria 8 ayat 17 demikian. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Allah mampu menembus sampai kedalaman hati manusia. Saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk memelihara segala jenis kejahatan. Hiduplah benar dan kudus di hadapan Allah. Dengan banyaknya yang terjadi, hal-hal yang luar biasa hari-hari ini, virus COVID, bencana alam, dan kematian dalam jumlah tidak sedikit, hampir setiap hari terjadi. Perubahan-perubahan begitu cepat dan tidak dapat lagi diprediksi seperti saya katakan tadi. Seharusnya itu bisa membuka mata kita, pemahaman kita, umat manusia. Sebab Allah sedang berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa ini jika kita peka. Jadi bagaimana hidup kita selanjutnya mau diarahkan dan mau dibawa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pilihan kita. Pilihan kita, sebab Allah tidak pernah memaksa kita untuk taat, untuk berubah sungguh-sungguh menjadi hidup berkenan kepada Dia. Itu harus usaha kita, respon dari kita, kemauan kita sendiri, bukan Tuhan memaksakan kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus peka, dapat mempersiapkan diri sejak dini, sejak sekarang. Tidak lagi waktunya saat ini untuk bermain-main dengan hukum Tuhan dan kebenarannya. Siap atau tidak siap, Yesus segera datang kembali yang kedua kali. Gunakan waktu di hidupmu dengan benar dan bijaksana. Yeremia 4 ayat 14, saya ulang. Yeremia 4 ayat 14 berkata demikian. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Saya ulang. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Buang segala rancangan kedurjanaan. Tidak ada untungnya memperoleh kesuksesan hidup hasil dari kejahatan. Meski kemanapun saudara dapat pergi dengan mudah, mengubah segala sesuatu dengan otoritas pengaruh saudara, menurut kemauan saudara. Meski kemanapun saudara dapat pergi dan bersenang-senang, menikmati hidup, dan mampu membeli segala barang dan benda duniawi yang fana atau sementara ini dengan uang saudara, dengan kemampuan saudara. Semua itu bisa usang dan membosankan. Itu pun akan sia-sia. Saudara, yang berikut, cintailah damai. Sakaria 8 ayat 19. Saya ulang. Sakaria 8 ayat 19 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai.
Firman Tuhan berkata demikian. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang puasa pada waktu itu, bangsa Israel, ya, orang Yehuda, suku Yehuda, mereka mempunyai waktu-waktu khusus, bulan-bulan khusus untuk berpuasa. Dan puasa itu berarti menyangkal diri, saudara. Dan itu pun Tuhan mau kita lakukan sekarang. Menyangkal kedagingan kita. Kita ini harus puasa rohani, bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tapi setiap hari. Karena itulah peperangan rohani kita. Biar kita menang dalam peperangan rohani kita. Supaya hari-hari kita menggembirakan, kata firman Tuhan. Jadi puasa itu bukan sedih, bukan bikin kita susah. Tapi puasa ini membangun rohani kita, menggirangkan rohani kita, roh kita, jiwa kita bergirang karena kita menang dari penyangkalan diri kita, dari kita menyalibkan daging kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cintailah kebenaran, kata firman Tuhan, dan damai. Apapun dalih dan alasan untuk tidak mau berdamai dengan sesama, terlebih dengan saudara seiman, itu sama artinya dengan melawan firman Tuhan. Mengeraskan hati, merasa diri benar, dan tidak mau mengampuni dan memaafkan, forgive and forget. Itu sudah melawan firman Tuhan. Damai berjalan beriringan dengan kebenaran. Orang percaya diwajibkan untuk mencintai kebenaran dan damai. Artinya jika hidup kita ingin dinyatakan benar di hadapannya, berusahalah untuk hidup damai dengan siapapun. Jangan memusuhi dan tidak mau menerima kekurangan orang lain. Apalagi kita jadi membenci dia. Membenci bagaikan membunuh. Itu jelas, kita hafal semua. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak mudah memang menurunkan harga diri kita atau gengsi kita untuk lebih dulu meminta maaf atau menghampiri orang yang kita tidak sukai atau kita benci. Namun jangan sampai pelayanan, terlebih keselamatan kita terhalang oleh kesalahan yang kita anggap kecil atau sepele ini. Semakin lama waktu jam terbang saudara dalam pelayanan dan semakin tinggi pemahaman rohanimu, akan semakin dalam pelanggaranmu jika engkau melawan firman Tuhan ini. Jika tidak mau melakukan hal yang saudara anggap kecil ini, atau yang saudara tunda-tunda, karena tidak ada seorang pun tahu waktu hidup manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan dan kita akan menyesalinya seumur hidup. Bereskan dengan segera selagi Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, masih dapat bertemu di dunia ini. Buang segala benci, curiga, dan mulailah lagi dengan membangun komunikasi tanpa curiga, dengan lapang hati, mau saling memaafkan, mendasari kembali hubungan itu dengan memaafkan dan kepercayaan. Jangan curiga, saudara. Jangan mau menuntut orang lain untuk bisa memahami kita dan berlaku seperti kemauan kita. Belum tentu manusia bisa melakukan apa yang menjadi kemauanmu. Tetapi kita belajar membuka diri untuk mengerti keadaan orang lain. Kalau kita diberi Tuhan talenta dan kemampuan, kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki dirinya juga, mari kita lakukan dengan rendah hati. Karena kita semua ingin disempurnakan. Kita belum sempurna semuanya, saudara. Tapi kita mau disempurnakan. Kita ingin terus maju, tidak berjalan mundur, tidak berjalan di tempat, stagnan rohani kita, karena kita tidak melakukan sepenuh firman Tuhan. Sungguh sayang sekali. Saya rindu kita hidup benar-benar taat, menurut dengan firman-Nya, supaya kita tidak dibuang pada waktunya, tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara, ini
menjadi perhatian sungguh bagi kita. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 18 demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengampuni itu berkaitan dengan kekudusan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab tanpa kekudusan dikatakan selanjutnya oleh ayat itu, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan kemarahan, tersinggung kita itu disimpan di dalam hati. Sampah-sampah seperti itu harus dibuang, sebab itu bukan kehendak Allah. Kita harus bersihkan hidup kita. Itu bukan hukum atau rumusnya Tuhan. Orang yang terus-menerus menyimpan kesalahan orang lain dan terus-menerus tetap mengingat dan membicarakannya, bagaimana dapat mengaku hidupnya kudus? Bahkan hal yang saudara pikirkan itu pun belum tentu benar, belum tentu kebenarannya. Sayang sekali membiarkan rohanimu sudah begitu dirugikan. Banyak membuang hal-hal baik yang disia-siakan oleh rasa benarmu sendiri. Matius 5 ayat 9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Apapun juga kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang benar, membawa damai. Ada damai di hidup kita, ada damai dengan sesama. Damai ini tidak bisa dianggap sepi, karena Allah kita, juru selamat kita, itu Raja Damai. Bagaimana kita anak-anaknya tidak memiliki damai dalam hubungan kita dengan orang lain, tidak memiliki damai di dalam hati kita. Yang berikut, orang yang bisa berdamai dengan orang lain, puasa penyangkalan diri kita itu akan menjadi kegirangan dan sukacita, seperti dikatakan dalam Sakaria 8 ayat 19 tadi. Yang saya katakan bahwa puasa itu akan menjadi kegirangan dan sukacita, menjadi waktu-waktu yang menggembirakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari hentikan konflik, hentikan pertengkaran, hentikan curiga dan permusuhan. Buang segala pikiran-pikiran yang negatif ini dan hanya meracuni hati kita, meracuni pikiran kita, merusak rohani kita. Belajarlah mau merendahkan hati, merendahkan diri, membuka diri, lapang hati. Belajar melepaskan hak kita, belajar untuk tidak menuntut dan hanya menuntut kepada orang lain untuk mau menjadi seperti apa yang kita mau. Kita belajar mengampuni dan mengasihi orang lain, sehingga hubungan dengan siapapun akan mampu membangun hubungan damai. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kita kebenaran-kebenaran yang kita mampu akan lakukan oleh kekuatan dari Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita, dengan cara kita, dengan segala keinginan kita sendiri, tapi biar kita serahkan semua kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Tapi kita pun tidak boleh keraskan hati. Bila Roh Kudus sudah membisikkan sesuatu, Roh Kudus sudah mengingatkan sesuatu kepada kita melalui cara apapun, dengarkan baik-baik dan lakukan. Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.